Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak soleh dan soleha. Apa kabarnya hari ini? Semoga dalam keadaan baik dan tetap bersemangat untuk melakukan pembelajaran. Oke, di sini bersama Ibu Seli kita akan belajar bimbingan konseling. Semoga bisa menyaksikan video ini dengan seksama. Oke? Nah, Ibu Seli akan mengucapkan satu kalimat yang sering kali kita ucapkan setiap harinya, yaitu Astaghfirullahalazim. Nah, ketika kalian mendengar kalimat itu, kira-kira apa ya yang kalian pikirkan? Oke, kita adalah manusia. Ya, Ibu Seli adalah manusia. Kalian adalah manusia. Manusia itu adalah tempatnya salah dan lupa. Maka istighfar merupakan suatu keniscayaan yang harus kita lakukan. Beristighfar ialah bentuk ketundukan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengampun. Seorang muslim yang membaca istighfar berarti dia memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menyukai muslim yang terus beristighfar. Nah, sekarang coba deh kita beristighfar bareng-bareng yuk. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Istighfar itu bisa dilakukan dimanapun dan kapanpun. Istighfar itu merupakan kalimat yang sangat mulia. Nah, kita akan melafalkan astagfirullah. Dicoba ya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Ada yang tahu nggak nih kira-kira apa sih maknanya? Makna katanya atau arti kata astaghfirullahalazim? Oke, kita udah pada tahu ya. Astaghfirullahalazim itu artinya kita memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Aku memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita sudah tahu apa artinya, kira-kira apa saja ya keutamaan kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala? Ada yang tahu? Nah, membaca istighfar itu mempunyai keutamaan yang sangat besar bagi kehidupan kita. Nah, kita akan bahas apa saja keutamaan beristighfar. Keutamaan ketika kita membaca istighfar yang pertama adalah kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala atas segala dosa yang kita lakukan. Yang kedua adalah ketika kita membaca istighfar, Allah akan menghapuskan kegundahan dan kesedihan kita. Yang ketiga, ketika kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah akan memudahkan hajat kita. Allah akan memudahkan permohonan-permohonan doa kita. Nah, itu adalah 3 keutamaan ketika kita membaca istighfar. Nah, tadi sudah dijelaskan ada keutamaan-keutamaan ketika membaca istighfar. Kira-kira waktu yang tepat untuk melafazkan istighfar itu kapan ya? Nah, ada waktu-waktu yang tepat ketika kita bisa melafazkan istighfar. Yang pertama, beristighfar itu bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Ketika anak-anak di rumah misalkan itu bisa melakukan istighfar. Ketika di sekolah itu bisa melakukan istighfar. Atau ketika dalam keadaan berkendara, ya, dalam perjalanan itu bisa sekali untuk melakukan istighfar. Yang terpenting adalah beristighfar itu bisa dilakukan dimanapun dan kapan saja, seperti itu. Yang kedua, yang paling penting nih waktu yang paling tepat untuk melafazkan istighfar adalah ketika selesai sholat. Nah, siapa nih yang sering melakukan istighfar ketika sholat 5 waktu ataupun sholat duha? Nah, itu adalah waktu yang tepat untuk melakukan istighfar, mengucapkan istighfar seperti itu. Oke, sekarang waktunya kalian untuk mencoba membaca istighfar. Coba
diulangi 3 kali ya. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Nah, nanti silahkan dicoba istighfarnya ketika selesai sholat duhanya atau sholat zuhur dan sholat-sholat lainnya. Oke. Ketika kita beristighfar, Allah menjamin rezeki kita bagi orang yang beristighfar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Abbas, barang siapa yang memperbanyak istighfar, niscaya Allah akan memberikan jalan keluar bagi setiap kesedihannya, kelapangan untuk setiap kesempitannya, dan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Nah, itu adalah keutamaan istighfar dari Rasulullah yang diucapkan langsung oleh Rasulullah. Oke, berarti kalau kita sudah tahu apa saja keutamaannya, kita jangan pelit-pelit untuk beristighfar seperti itu. Nah, sekarang Ibu Seli akan membacakan kisah inspiratif ketika seseorang selalu beristighfar. Kisahnya ini adalah kisah istighfarnya seorang pembuat kue. Oke, silahkan disimak ya. Oke. Nah, dalam sebuah perjalanan Imam Ahmad, ya, tahu ya Imam Ahmad ya. Imam Ahmad itu adalah seseorang imam ya yang banyak meriwayati hadis. Nah, ketika itu Imam Ahmad menginap di sebuah rumah sang pembuat roti. Imam Ahmad mengamati seorang pembuat roti yang senantiasa melakukan istighfar. Lalu Imam Ahmad bertanya, apa hasil dari perbuatanmu ini? Sang pembuat roti itu pun berkata, ia melanjutkan, saya meminta Allah supaya dipertemukan dengan Imam Ahmad. Imam Ahmad lalu bertakbir dan berkata, Allah mendatangkan saya dari jauh. Ternyata karena istighfarmu. Lalu kemudian pembuat roti itu terperanjat, kaget dan langsung memuji Allah Subhanahu wa taala. Ia pun langsung memeluk Imam Ahmad. Nah, dari kisah ini kita bisa lihat bahwa istighfar itu bisa mengabulkan semua hajat kita. Nah, oleh karena itu silakan anak-anak untuk terus mengucapkan istighfar dimanapun dan kapanpun. Oke, bersiap ya, insya Allah semoga dimudahkan untuk bisa melafazkan, memahami dan mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya Ibu Seli akan kasih tugas. Silahkan anak-anak nanti membuat kolom di buku BK-nya. Kolomnya berisi tentang berisi tentang list istighfar anak-anak semuanya setelah melakukan sholat wajib subuh, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Nah, nanti silahkan dicentang kalau kalian mengerjakan istighfar seba'da sholat nanti. Nah, kalau enggak melakukannya silahkan disilang. Oke, siap ya mengerjakan tugas dari Ibu Seli? Mungkin itu yang dapat Ibu Seli sampaikan. Ibu Seli minta maaf jika banyak kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.